Bukan berarti yang lain dibenarkan. Artinya apa? Begitulah manusia-manusia munafik hari ini memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Jangan mengaku beriman kepada Allah jika kita masih meremehkan dan merendahkan Allah. Nah, ini yang kita ingatkan kepada mereka-mereka yang mendapatkan tempat-tempat terbaik di sisi mereka, terkhusus untuk dunia-dunia mereka. Mereka naik karena apa? Harusnya mereka sadar lisan-lisan mereka, perilaku-perilaku mereka jangan mencerminkan kemunafikan. Allah tak menyukai perbuatan demikian. Jangan pernah percaya dan jangan pernah tunduk dan taat kepada orang-orang atau patuh kepada orang-orang yang suka bersumpah, mempermainkan sumpah dan ingkar akan sumpah. Nah, ini ngeri nih Pak. Ini kalau kita kait-kaitkan dengan keadaan kita sekarang ini cocok banget ini. Maka banyak manusia-manusia munafik di muka bumi itu begitu ini. Dan mereka melalaikan Allah, mereka melalaikan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau hari ini kita menemukan manusia-manusia seperti ini, ya memang sebenarnya kita berada di tengah manusia yang seperti itu memang. Dan Nabi sudah katakan itu, kata Nabi, akan muncul manusia-manusia sab'ina kadzab, akan muncul di tengah umat manusia itu 70 para pendusta. Ini bukan 70 lagi nih. Sudah banyak para pendusta-pendusta itu, dan paling berbahaya pendusta-pendusta agama. Ini uang tapi jangan berdakwah lagi. Apa kata ulama tersebut? Lebih baik aku mati daripada aku harus berhenti berdakwah, katanya. Coba kita butuhkan sekarang tuh yang begitu. Yang kita butuhkan yang seperti ini. Manusia-manusia yang punya seperti ini. Ini yang sulit kita temukan. Makanya mohon maaf kalau kita berbicara kebangkitan Islam, sejauh darah kita belum merasa mendidih ketika disebutkan tentang perjuangan, dan belum ada gigihnya, semangatnya, gemetarnya, belum ada rasa cinta kita terhadap perjuangan. Di kantor-kantor anggota dewan itu harus kajiannya jihad kalau perlu, kajiannya jihad, tapi tidak mungkin mau itu. Kenapa nggak mau? Karena mereka takut meninggalkan dunia. Tapi coba itu yang kemudian mereka angkat, selalu mereka perdengarkan, setiap hari didengarkan sama mereka. Setiap hari kajian tentang perjuangan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Utsman ibn Affan, Umar ibn Al-Khattab dan lain sebagainya. Mesti kelak akan muncul semangat mendidih memperjuangkan itu. Tapi itu yang harus dijauhi dari mereka. An-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah ridha, Allah berkahi, Allah sehatkan kita semua, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmatnya. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada poin kita. Kemarin kita sampai pembahasan kita tentang tanda-tanda orang munafik dalam kitabnya Dr. Aid Al-Qarni. Kemarin kita sampai pada orang-orang yang mencela orang-orang yang saleh, bagian daripada kemunafikan. Kemudian al-istihza wa sakhariyatu, orang-orang yang mencemooh, mencela, mengejek, mempermainkan Al-Quran, bagian daripada kemunafikan. Orang-orang yang kemudian menjadikan Al-Quran untuk bahan candaan, mereka jadikan kalam Allah untuk mencari kepentingan, juga bagian daripada kemunafikan. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah dengan ayat-ayatku, kata Allah, dan Rasulku kalian melakukan pencemoohan, istihza, mengolok-olok. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang kafir setelah kalian beriman, kata Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat makna daripada kalimat tersebut dijelaskan oleh Dr. Aid Al-Qarni, Allah menurunkan ayat ini kepada orang-orang munafik yang memang orang-orang munafik ini mereka sebenarnya sholat, mereka puasa, mereka berzakat, mereka juga berjihad. Tapi mengapa mereka masuk dalam golongan orang-orang yang dianggap munafikun? Karena pada hakikatnya mereka jihad, mereka salat, mereka zakat, mereka pemahaman mereka tentang Al-Quran bukan untuk Allah, tapi lebih tepatnya untuk mencari kepentingan di balik ayat-ayat tersebut dan agama tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadikan ayat yang keluar dari lisan dia, jadikan agama yang dia anut, yang dia pegang, yang dia lakukan untuk memanipulasi manusia sehingga bisa mendapatkan keuntungan dunia. Nah, ini yang kita maksud. Sebenarnya halnya sepele. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tapi mengapa mereka berkhianat? Nah, itu dia bahasanya. Demi Allah kami puasa, kami sholat, tapi mengapa mereka tetap mencuri? Tapi mengapa mereka tetap korupsi? Justru terkadang yang mereka korupsikan kadang-kadang diambil dari dana haji, Al-Quran, dan itu kaitannya dengan agama. Bukan berarti yang lain dibenarkan. Artinya apa? Begitulah manusia-manusia munafik hari ini memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Dan ini yang harus kita jaga sebagai orang yang mengerti. Dan itu kata para ulama bagian daripada istihza. Tidakkah mereka mendengar peringatan Allah? Tidakkah mereka mendengar nasihat dari Rasulullah? Tapi mengapa mereka terus melakukan perbuatan demikian? Artinya ada orang yang terkategorikan fasik, tahu dia salat itu wajib tapi dia tak salat, itu masih mending, Pak. Tapi kalau tahu dia salat itu wajib, dia ingkari kewajiban salat, kewajiban puasa, justru menentang syariat, menentang Allah, menentang Rasul, memperjualbelikan segalanya, itulah yang disebut dengan munafiqun. Nah, ini yang terjadi. Manusia hari ini bersumpah atas nama Allah, Al-Quran ditaruh di kepala, tak ada rasa takutnya kepada Allah dan Rasulnya, tak. Mereka menganggap hal tersebut seperti satu permainan. Maka lebih berbahaya orang yang mengerti sholat tapi dia tidak sholat ketimbang orang yang mempermainkan sholat. Itu lebih berbahaya. Orang yang tidak sholat karena faktor diri dia sendiri dibandingkan dengan orang yang mempermainkan sholat itu sendiri. Karena orang yang tidak sholat setelah tahu kewajiban sholat, mereka hanya sekedar fasik. Tapi kalau mereka mempermainkan salat, mereka justru manusia munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang salatnya mereka bermain, mereka memanfaatkan salat mereka untuk bermain, untuk mencari kepentingan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin ingatkan kepada kita semua, jangan mengaku beriman kepada Allah jika kita masih meremehkan dan merendahkan Allah. Nah, ini yang kita ingatkan kepada mereka-mereka yang mendapatkan tempat-tempat terbaik di sisi mereka,
terkhusus untuk dunia mereka. Mereka naik karena apa? Harusnya mereka sadar lisan-lisan mereka, perilaku mereka jangan mencerminkan kemunafikan. Allah tak menyukai perbuatan demikian. Kemudian yang selanjutnya al-halaf mudajah. Orang-orang yang banyak bersumpah, ittakhadhu aymanahum junnah. Orang-orang munafik menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai. Nah, ini biasa banyak kita temukan ini kalau di pasar-pasar ini. Mereka jual sumpah tersebut agar jualan mereka laku. Nah, ini juga bagian daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Wala tuti' kulla halafin mahid, kata Allah, jangan kalian percaya dan jangan taat kepada orang yang rajin sumpah. Nah, ini perintah ya. Wala tuti' kulla halafin mahid. Jangan pernah percaya dan jangan pernah tunduk dan taat kepada orang-orang atau patuh kepada orang-orang yang suka bersumpah, mempermainkan sumpah dan ingkar akan sumpah. Nah, ini ngeri nih Pak. Ini kalau kita kait-kaitkan dengan keadaan kita sekarang ini cocok banget ini. Maka banyak manusia-manusia munafik di muka bumi itu begitu ini. Mudah bersumpah tapi mudah mengkhianati sumpah itu sendiri. Coba bayangkan. Kalau kita seret pada kasus-kasus terbaru kita sekarang, berapa banyak mereka yang duduk itu semua pakai sumpah. Tidak ada satupun yang tanpa sumpah. Semua pakai sumpah. Tapi pertanyaannya, sejauh mana sumpah yang mereka ucapkan melalui lisan mereka itu? Ada dua kemungkinan. Ada orang yang lupa dengan sumpahnya, atau yang kedua menganggap remeh sumpah yang mereka ucapkan. Nah, yang banyak itu yang mana di antara kedua ini? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau yang banyak pada nomor yang kedua berarti banyak munafiknya. Kalau banyak yang pertama sama-sama dua-duanya munafik memang. Orang yang mudah bersumpah mesti mudah mengingkari sumpah. Maka Allah katakan jangan wala tuti' kulla halafin mahid. Jangan pernah patuh kepada orang yang mudah mengingkari sumpah atau meremehkan sumpah. Karena sesungguhnya orang yang sumpah itu, yang suka bersumpah, mesti suka mengingkari sumpah itu. Tenang. Janji dan ingkar janji dan khianat sumpah itu sama biasanya. Karena terkadang orang berjanji, untuk mengikat janjinya perlu dengan sumpah. Nah, sumpah ini menjadi perisai. Ketika dia berjanji orang tidak percaya, dia keluarkan sumpah. Nah, sumpah ini menjadi perisai terhadap janji dia agar orang percaya. Setelah orang percaya, kemudian pengingkaran selanjutnya. Coba bayangkan. Mereka bersumpah tapi mengkhianati sumpah. Harusnya orang-orang seperti ini tuh semuanya kena kafarat itu. Bayar kafarat mereka itu. Janji mereka adalah mensejahterakan rakyat. Tapi bukannya mensejahterakan, tapi menyengsarakan. Nah, ini makanya kita katakan berkali-kali, berat jadi orang-orang yang bersumpah. Kelak ketika mereka memintai pertanggungjawaban, apa yang harus kita buat di hadapan Allah? Kita bawa apa? Kita mau ngapain di hadapan Allah? Apa yang mau kita jual? Tidak ada, Pak. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak takut dengan sumpah mereka? Kalau dia bernazar wajib hukumnya membayar nazar. Kalau dia bersumpah dan mengingkari sumpah wajib dia bayar kafarat. Berarti berapa banyak mereka yang harus bayar kafarat? Dan mereka melalaikan Allah. Mereka melalaikan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau hari ini kita menemukan manusia-manusia seperti ini, ya memang sebenarnya kita berada di tengah manusia yang seperti itu memang. Dan Nabi sudah katakan itu, kata Nabi, akan muncul manusia-manusia sab'ina kadzab, akan muncul di tengah umat manusia itu 70 para pendusta. Ini bukan 70 lagi nih. Sudah banyak para pendusta-pendusta itu, dan paling berbahaya pendusta-pendusta agama. Itu yang paling penting untuk kita katakan. Maka kata Nabi, terjadi pada masa Nabi, bersumpah atas nama Allah, tapi ternyata mereka berdusta, tapi ternyata mereka berkhianat. Ketika perjanjian Hudaibiyah, semua bersumpah siap, tapi mereka melakukan pengingkaran terhadap janji dalam perjanjian Hudaibiyah. Mungkin sebagian di antara mereka memang tidak Islam, yang belum Islam, karena perjanjian Hudaibiyah antara umat muslim dengan orang kafir Quraisy. Tapi pertanyaannya adalah, di situ Allah menunjukkan kepada kita, jangan bermain dengan sumpah. Ini terkhusus bagi siapapun, termasuk kita semua, untuk meyakinkan orang
memang terkadang butuh sumpah untuk meyakinkan orang lain. Tetapi harus berani berkomitmen dengan sumpah yang kita bangun. Demi Allah, jangan mempermainkan kalimat. Allah membenci. Konsekuensi orang yang mempermainkan kalimat tersebut adalah nifaq. Orang yang mempermainkan kalimat Allah dan sumpahnya terhadap Rasulullah, begitu juga terhadap Allah, mereka konsekuensinya adalah nifaq. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan al-infaqu karha. Orang-orang munafik ini mesti sangat sulit untuk berinfak, sedekah. Kenapa demikian? Karena mereka tak mau bersedekah. Selesai. Memang mereka tidak mau bersedekah. Kalaupun mereka mau bersedekah, mesti ada maunya. Apa maunya? Mereka bersedekah untuk dipilih. Mereka bersedekah untuk dipuji. Mereka bersedekah untuk diketahui. Ini mesti, Pak. Ini penyakit daripada orang-orang munafik itu begini memang. Dan ini memang sudah disampaikan oleh Allah itu, bahwa orang-orang munafik ini selalu melakukan hal-hal tersebut. Kemudian at-takhdhil. Yang ke-13 itu at-takhdhil. Famin alamatil munafiqina annahum yakhdhilun fi sufufil muslimin. Orang-orang muslim yang merenggangkan saf-saf umat muslim. Oh, ini paling berbahaya nih. Umat muslim yang meruntuhkan keislaman kita. Umat muslim yang merenggangkan saf-saf umat muslim. Apa maksudnya? Di tengah ajakan bersatu, wahai kaum muslimin, ayo kita bersatu. Kita bangun peradaban Islam, masuk orang-orang muslim yang kemudian meruntuhkan semangat-semangat itu. Dan mereka menghasut satu dengan yang lain agar meninggalkan nilai-nilai Islam tersebut. Kita ambil contoh. Ketika ada seruan, hei kaum muslimin, ayo kita bersama membangun. Datang orang-orang yang memang muslim, tapi karena dibayar, karena ada kepentingan dunia, karena takut tersingkirkan, karena dan lain sebagainya, termasuk karena tekanan, dia harus merusak, menghasut satu dengan yang lain. Udahlah, kau tak usah ikut bersatu, cukup bersama kami. Apa yang kau mau? Jabatan apa? Dunia, aku kasih. Bayangkan Bapak Ibu, satu ketika ada seorang pemuda ikut dalam satu kegiatan summer school, peradaban Islam yang baik. Tiba-tiba datang golongan kaum munafik mengatakan begini, udah kau ikut sekolah kami saja, kami kasih engkau beasiswa full. Nah, coba bayangkan, hanya untuk meredup semangat umat-umat muslim yang ingin belajar persatuan dan peradaban Islam, muncul orang-orang yang kemudian memberikan sokongan dana yang kadang-kadang kalau kita tak sikapi dengan baik, kita yang tergiur. Berapa banyak orang-orang yang merasa tertipu dengan pemberian beasiswa, ternyata mereka justru dijebak dalam akidah yang rusak. Tujuannya sederhana, merusak pola pikir Islam yang baik, pikiran Islam yang baik dalam diri seseorang itu. Mereka kata anjing itu tak bagus, anjing itu harus kita elus dengan baik, harus kita jaga, harus bersahabat. Mereka kata Al-Quran itu tak sesuai dengan zaman. Yang perlu kita sikapi adalah sekarang ini kita harus berpikir logis, bagaimana Islam tetap berkembang tanpa Al-Quran. Oh, ini merusak kita sekarang. Inilah dampak daripada merosotnya akhlak dan moral umat manusia hari ini. Jauhnya mereka dari nilai-nilai agama. Perhatikan ketika Salahuddin Al-Ayyubi meninggikan derajat Islam, mengangkat peradaban Islam di tengah orang-orang yang betul-betul membenci Islam. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Menumbuhkan semangat cinta terhadap Al-Quran dan menumbuhkan semangat juang dalam Islam terhadap para umat muslim itu. Tiada henti Salahuddin mengatakan, ayo semangat, bangkit. Mereka lawan. Justru nilai-nilai itu yang membangkitkan kita. Tapi yang terjadi apa sekarang? Kita mencoba membangkitkan semangat, lebih banyak manusia dengan harta bendanya yang meredupkan. Uniknya banyak manusia yang terpedaya dengan urusan-urusan hal serupa. Kita dipecah belah hanya karena urusan dunia, bukan urusan lain.
Mereka berharapnya kita rusak secara agama, kita berharap dunia dari mereka. Mereka bayar kita, mereka bahagia karena kita berhasil mengikuti jejak mereka. Ini yang kemudian terjadi di tengah kita. Mereka rela menggelontorkan dana ketika komunikasi. Seorang Abdul Hamid dengan seorang tawanan Yahudi. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Kami tidak butuh kekuatan kalian. Kami satu masa nanti kami pasti akan kaya dan bangkit dengan Islam, bukan dengan kalian. Kepada kaum Yahudi. Apa kata kaum Yahudi? Dengan santai dia menjawab, kami punya kekuatan besar di belakang itu. Apa kekuatan besar kami? Duit, uang. Kami pemegang dunia melalui duit-duit yang kami pegang. Apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Sederhana. Kata Sultan Abdul Hamid, ketika hati yang terkunci dengan Al-Quran dan iman, tak ada satupun yang mampu menggoyahkan. Kita cuma butuh itu sekarang. Tapi mengapa umat muslim tak sadar? Maka kenapa mereka yang justru meruntuhkan yang mengaku beriman, mereka yang merusak, yang mengkhianati nilai Islam? Karena terpedayanya mereka dengan dunia. Angkuhnya mereka, sombongnya mereka, dengan cara itu mereka merusak. Maka bisikan mereka selalu setia untuk menghasut kita agar kita redup. Udahlah, ndak usah lagi. Satu ketika ada seorang ulama didatangi oleh salah seorang yang memang tidak suka dengan Islam. Dia bawa uang segepok, mungkin sekitar 1 triliunan. Dia tawar, ini uang tapi jangan berdakwah lagi. Apa kata ulama tersebut? Lebih baik aku mati daripada aku harus berhenti berdakwah, katanya. Coba, kita butuhkan sekarang tuh yang begitu. Yang kita butuhkan yang seperti ini. Manusia-manusia yang punya seperti ini. Ini yang sulit kita temukan. Makanya mohon maaf, kalau kita berbicara kebangkitan Islam, sejauh darah kita belum merasa mendidih ketika disebutkan tentang perjuangan, dan belum ada gigihnya, semangatnya, gemetarnya, belum ada rasa cinta kita terhadap perjuangan. Maka simbol kerusakan dan keruntuhan umat muslim, hilangnya jihad dan semangat juang dalam diri umat muslim, termasuk persoalan-persoalan agama. Ini yang kemudian hilang di tengah kita. Maukah mereka menggelontorkan waktu mereka hanya untuk duduk kemudian mendengarkan kajian-kajian yang baik? Bagus tuh Pak. Kalau perlu di kantor-kantor anggota dewan itu harus kajiannya jihad kalau perlu. Kajiannya jihad, tapi tidak mungkin mau itu. Kenapa nggak mau? Karena mereka takut meninggalkan dunia. Tapi coba itu yang kemudian mereka angkat. Selalu mereka perdengarkan. Setiap hari didengarkan sama mereka. Setiap hari kajian tentang perjuangan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Utsman ibn Affan, Umar ibn Al-Khattab, dan lain sebagainya. Mesti kelak akan muncul semangat mendidih memperjuangkan itu. Tapi itu yang harus dijauhi dari mereka. Sehingga yang masuk ke sana harus ada musiknya, harus ada ini itunya, harus ada permainan-permainannya, harus ada joget-jogetnya. Lebih bisa kami nikmati? Tidak. Manusia hanya mampu menikmati dunia secara zahir, bukan secara batin. Musik hanya bisa dinikmati secara zahir, bukan batin. Karena secara batin yang bisa menikmatinya adalah hanya agama dan kebijaksanaan yang bisa didapat dari nilai-nilai agama. Jadi nilai kebijaksanaan itu hanya bisa didapat dari nilai-nilai agama. Itu yang diruntuhkan. Nilai-nilai itulah yang diruntuhkan dari kita. Kenapa mereka tak mau, kenapa kita tak mau, kenapa kita ini dan lain sebagainya terhadap nilai? Itu disebabkan karena kecintaan terhadap dunia yang hari ini dipopulerkan. Maka kita butuh perjuangan. Kalau kita buat kajian, ya memang kita harus siap dengan segala kondisi. Perjuangan kita itu memang yang bisa kita buat hari ini itu. Makanya hari ini kita bersyukur bisa adanya digitalisasi teknologi yang bisa menyebarkan video-video tentang kajian-kajian
yang bisa membangkitkan semangat, paling tidak tentang perjuangan. Bayangkan setiap kajian yang harus kita dengar, bagaimana mereka Salahuddin Al-Ayyubi dari satu tempat ke tempat yang lain hanya ingin menghidupkan semangat. Besok semangat juang, jihad, 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 itu terus. Pegang Al-Quran, mati kalian mati syahid. Kalau kemudian merdeka, kita mati syahid. Kalau kita kalah dalam medan perang dan kita dalam menjaga negara dan agama, mati syahid. Itu terus yang disebut. Itu terus yang diangkat. Bagaimana tidak tertanam? Apa yang terjadi? Salahuddin Al-Ayyubi mencatatkan nama dia dalam sejarah penaklukan kota Yerusalem. Yang kedua, dalam perang salib dimenangi oleh seorang anak muda yang punya semangat menanamkan nilai-nilai perjuangan melalui dinasti Ayyubiyah. Ini yang kemudian yang harus kita contoh. Tidak ada yang lain yang perlu kita contoh. Oh, si fulan bin fulan, tidak ada. Sejauh mereka masih cinta terhadap dunia, tak perlu kita jadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita. Justru merusak dan menambah kecintaan kita terhadap dunia. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, setidaknya poin-poin yang kita sampaikan ada sampai nomor 13. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan pada yang ke-14 tentang karakteristik orang-orang munafik dalam kitabnya Dr. Aid Al-Qarni. Insya Allah kita semua terhindar dari sifat-sifat kemunafikan.